Puji Tuhan, sudah hari Minggu lagi, waktunya sekolah minggu. Ruangan harus bersih dan rapi. Kalita. Hai Kak Alin. Wah, lagi ngapain? Sini biar saya bantu. Oh, boleh. Di belakang ya peralatannya ya. Oke. Makasih. Anak-anak biar cepat datang. Wah. Kita beribadah sekolah minggu. Iya, sepertinya mereka sudah mau datang ke sini. Iya, kita mesti siap-siap ya. Iya. Oh. Kalita! Mereka sudah datang sini. Biar Halo saya- ya. Iya. Ayo. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, pinter sekali. Adik-adik yang di Haleluya. rumah, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan keberadaan diri adik-adik, siapkan seluruh yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Nyanyi pujian ini, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nyanyi pujian ini lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih dalam online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Tuhan ada memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, beracaralah Tuhan untuk ibadah kami. Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Mu dan memimpin ibadah kami sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji nama Tuhan. Ayo
kita nyanyi bersama, kita ikutin gerakannya ya. Haleluya, Yesus yang kita sembah adalah sahabat yang paling baik. Waktu adik-adik dalam sedih, waktu adik-adik susah, walaupun adik-adik senang, Yesus ada bersama kita. Karena Yesus adalah sahabat yang baik. Nyanyi pujian ini bersama. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Haleluya. Adik-adik percaya kalau Yesus adalah sahabat yang baik. Puji Tuhan, nyanyi lagi pujian ini. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya,
kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada. Di kanan kau ada, Haleluya. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Di suka kau ada. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kalau kita ingin bertumbuh, adik-adik harus rajin baca Alkitab. Harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lagu ini berkata, kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Nyanyi pujian ini bersama. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hati
semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan, kami telah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kami dan kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam jumpa kembali adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan setelah adik-adik semua memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Baik. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang penyerahan hidup kepada Yesus. Penyerahan hidup kepada Yesus. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus adalah sebuah keputusan untuk dijalani di sepanjang hidup kita. Tiap-tiap orang berhak menentukan pilihan untuk membawanya pada sebuah kepastian hidup. Dalam Yohanes pasal 6, kita perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayat 69. Itu terbagi dalam 6 perikop. Ya. Dan dari 6 perikop itu terdapat kisah-kisah yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yang menekankan antara lain pilihan untuk menjadi pengikut Yesus, kemudian bagaimana kita dapat menjadi anak Tuhan yang setia, sampai pada tahap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan ada 3 hal yang akan membuat kita dapat memahami atau merespon yang tepat akan hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Ada 3 hal. Yang pertama kita perhatikan, yang pertama adalah tanggapan yang dangkal atau tanggapan yang keliru atau salah. Kalau kita perhatikan di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, kita mulai dari ayat 1 sampai 15, perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana adalah judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Adik-adik dapat perhatikan cerita dari ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam hal ini laki-laki. Jadi belum termasuk wanita dan anak-anak, ya. Kita melihat respon atau tanggapan dari orang-orang banyak itu keliru atau salah terhadap Yesus. Ketika mereka mendapat makan, Yesus membuat mujizat saat itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang yang begitu banyak. Tetapi kita lihat di sini, orang banyak itu hanya terpesona dengan mujizat yang Yesus lakukan. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka hanya terpesona ketika Yesus melakukan mujizat itu tanpa bekerja. Mereka melihat Yesus membuat mujizat itu hanya sekejap saja. 5 roti 2 ikan itu jadi begitu banyak. Sisanya kita tahu ada 12 bakul. Ya. Nah, mereka ingin bersama dengan Yesus hanya untuk dapat makan tanpa mau bersusah-susah. Kalau kita lihat di ayat 26 dari Yohanes pasal 6 ini, ayat 26 sebentar saya bacakan. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah
makan roti itu dan kamu kenyang. Itu yang Yesus katakan. Kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Sampai di situ saja. Ya. Hal-hal jasmani saja yang dilihat oleh orang-orang banyak ini. Dan yang mereka alami itu. Mereka ingin bersama dengan Yesus hanya untuk memuaskan diri mereka. Hanya untuk memuaskan kedagingan mereka. Mereka tidak melihat hal-hal rohani di dalamnya. Tetapi hanya untuk memuaskan diri, kedagingan mereka. Tetapi kita lihat selanjutnya. Di ayat 15. Yesus tahu keinginan dari orang banyak ini. Yesus tahu. Kita baca di ayat 15 ya. Dari Yohanes 6 ini. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tahu keinginan mereka. Yesus tahu bahwa Yesus akan dijadikan raja. Raja hanya untuk, bukan raja secara rohani, tetapi raja untuk memuaskan keinginan-keinginan mereka. Satu pemberontakan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk memberontak kepada kekuasaan Romawi. Kalau kita lihat cerita itu ya. Nah, Yesus tahu keinginan mereka. Yesus menyingkir dari mereka. Itu yang pertama, ya. Yang pertama mengenai tanggapan yang keliru dari orang-orang banyak. Yang kedua, kita lihat yang kedua adalah tuntutan yang lebih dalam. Tuntutan yang lebih dalam. Kita perhatikan adik-adik. Setelah Yesus menyingkir dari orang banyak itu, kemudian di perikop selanjutnya dari Yohanes 6 ini, kita melihat orang-orang itu pun masih terus mencari Yesus. Mereka tidak mundur untuk mencari Yesus. Mereka tetap mencari Yesus. Tetapi coba kita lihat. Ayat 24. Tetap di Yohanes 6, ayat 24 kita baca. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Mereka berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Dan di berikutnya, di ayat 25 dan 28, mereka akhirnya menemukan Yesus dan mereka menanyakan apa yang harus mereka perbuat. Kita baca di ayat 25 dan 28. Ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kita langsung loncat di ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, perhatikan kalimat ini ya. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, dari pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang banyak ini, Yesus menjawab mereka. Kita perhatikan di ayat yang ke-29. Ini jawaban Yesus atas pertanyaan orang banyak itu. Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita perhatikan kalimat hendaklah kamu percaya kepada Dia. Artinya apa? Artinya hendaklah kamu, hai orang banyak, percaya kepada Yesus dengan iman. Ya. Percaya Yesus dengan imanmu. Artinya mereka, orang banyak ini dibawa oleh Yesus untuk masuk pada pemahaman ke tingkat kehidupan rohani lewat iman yang nyata kepada Yesus. Pemahaman tentang kehidupan rohani yang lebih dalam lagi kepada Yesus. Bukan pemahaman kepada kehidupan jasmani atau materi saja. Bukan pada keinginan jasmani atau materi. Kita lihat di ayat ke-35. Ayat 35.
ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Perhatikan kalimat ini, akulah roti hidup. Yesus katakan itu kepada orang banyak itu. Yesus menjawab kebutuhan orang banyak itu tentang kehidupan kekal. Adik-adik. Tentang kepuasan rohani. Hidup kekal. Kepuasan rohani. Di ayat 40 kita bisa baca itu. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sampai di situ. Hidup yang kekal. Kita perhatikan itu ya, kalimat itu. Hidup yang kekal. Yesus menyampaikan tuntutan yang jauh lebih dalam lagi kepada orang banyak itu, bahwa mereka harus percaya dan mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus. Percaya dan mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus. Bukan kepada hal-hal jasmani, bukan kepada materi, tetapi kepada Yesus, roti hidup itu. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita menginjak di fase yang paling penting, yaitu adalah sebuah keputusan yang tepat. Sebuah keputusan yang tepat. Pada bagian selanjutnya dari kisah-kisah yang sudah kita baca, kita perhatikan dari Yohanes pasal 6 ini. Kita lihat dari ayat 41 sampai ayat 59. Ayat 41 sampai ayat 59, nanti adik-adik baca ya. Ada orang-orang yang bersungut-sungut. Ayat 41 itu, ada orang-orang yang bersungut-sungut. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Ayat 52. Ayat 52 ini lebih lagi ya. Setelah mereka bersungut-sungut di antara mereka sendiri, di ayat 52 kita perhatikan ya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Kita perhatikan. Mereka bersungut-sungut dan di antara mereka sendiri bertengkar. Ya. Hingga kita perhatikan tiba di ayat 60 sampai dengan ayat 66. Ayat 60 sampai 66. Ada banyak orang yang mengundurkan diri. Ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Ayat 66. Kalau adik-adik perhatikan, mulai dari ayat 60 sampai ayat 66, perikopnya berjudul murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Kita baca di ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut Yesus. Luar biasa. Orang banyak, murid-murid yang hanya ingin kepuasan daging mereka, hanya ingin kepuasan untuk materi dan jasmani mereka. Mereka tidak sanggup untuk mengikuti Yesus lebih lagi. Mereka mundur. Artinya mereka menolak Yesus. Adik-adik. Tetapi keputusan yang benar dan tepat sudah dilakukan oleh murid-murid yang tetap setia ikut Yesus. Kita perhatikan di ayat 67 sampai 69. 67 sampai 69. Ya, saya bacakan. Perikopnya berjudul pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Adik-adik perhatikan. Simon Petrus yang mewakili murid-murid Yesus. Mewakili ke-12 murid Yesus. Dia menyatakan pernyataan iman. Dan percaya bahwa Yesuslah yang kudus dari Allah. Simon Petrus percaya kepada Yesus dengan sepenuhnya. Murid-murid ini, mereka mengandalkan Yesus. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka mengikut Yesus bukan karena mereka hanya senang-senang melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tidak. Tetapi lebih dalam lagi, mereka mengikut Yesus karena mereka tahu bahwa Yesuslah roti hidup. Yesuslah yang kekal, Yesuslah yang dari Allah, Yesuslah yang kudus yang datang dari Allah untuk mereka. Puji Tuhan. Bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keputusan iman yang harus dibuktikan dengan penyerahan hidup tanpa syarat. Sekali lagi, bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keputusan iman yang harus dibuktikan dengan penyerahan hidup tanpa syarat. Bukan karena sekedar kita kagum melihat mujizat-mujizatnya. Bukan kita sekedar kagum karena kita melihat kuasanya. Kita kagum karena kita melihat Yesus sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Menyenangkan kehidupan kita. Bukan, adik-adik. Tapi penyerahan hidup total dengan iman yang teguh. Menjadi seorang yang percaya penuh kepada Yesus. Dan hidup dalam kebenaran. Kita baca di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9, 57 sampai 62. Perikopnya berjudul adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Perhatikan ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Adik-adik remaja, hari ini, mari saya ajak pada adik-adik remaja. Mari ambil keputusan yang tepat. Serahkan sepenuhnya hidupmu kepada Yesus. Jangan ragu untuk mengikuti Yesus, untuk mengiringi Yesus. Jangan pernah ragu. Dia akan jamin kehidupan adik-adik semua. Ya. Dia tidak hanya memuaskan keinginan-keinginan atau kerinduan-kerinduan kita tentang kebutuhan sehari-hari kita, tentang sekolah, tentang masa depan. Tidak. Tetapi Yesus akan memuaskan kita dengan kehidupan rohani yang luar biasa yang Dia berikan bagi kita. Kita akan lebih mengenal lagi tentang Yesus. Kita akan jauh lebih lagi hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Kalau kita mau benar-benar, atau adik-adik mau benar-benar ikut Yesus, ikutlah. Ikutlah perkataannya. Turutilah perkataannya. Turutilah firman ini. Baca setiap hari firman. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan adik-adik akan melihat betapa Yesus yang adik-adik sembah, Yesus yang adik-adik puja setiap hari, itu akan memberikan kehidupan yang luar biasa lagi. Lebih lagi, bahkan Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi adik-adik. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sebagai remaja-remaja yang sedang bertumbuh,
kami mau menaruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kami mau mengiring Engkau, menaruh hidup kami sepenuhnya dan percayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Ada di dalam tangan Tuhan yang benar-benar menjamin hidup kami Tuhan. Haleluya. Sehingga kami tidak perlu ragu karena kami percaya Yesuslah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.